dari hasil pengalaman yang saya lakukan selama ini. Nah, itu yang sudah saya rasakan. 1000 subscribe pertama saya mendapatkan selama 3 bulan. Dan alhamdulillah saya rasa itu alami dan permanen juga ya. Kita sampingkan dulu kata YouTube itu ya. Dan di sini saya coba menggunakan kata sinonim agar mudah dimengerti. Di sini saya ambil contoh kita sebagai penjual. Kita ambil contoh penjual pakaian. Nah, ketika kita menjadi seorang penjual, maka apa sih yang kita lakukan agar orang-orang itu bisa mengunjungi lapak kita? Nah, di sini yang pertama pastinya kita harus bisa menjual pakaian yang kekinian, updating atau trending. Yang kedua, kita harus bisa membuat strategi lapak kita itu mudah dicari. Yang ketiga, kita harus juga bisa bagaimana lapak kita itu bisa nyaman atau menarik agar si pengunjung itu berlama-lama tinggal di lapak kita. Nah, dengan 3 dasar seperti tadi, pastinya orang-orang akan mudah mengunjungi lapak kita. Jika orang itu interest dengan lapak kita atau dengan barang kita, pastinya orang itu akan membeli barang kita. Atau mungkin hanya ada yang mengunjungi lapak kita saja tanpa membeli. Tapi di situ kan kita punya nilai plus. Lapak kita itu dikunjungi oleh orang banyak. Nah, dari sinonim itu atau kiasan tadi, kita masukkan ke YouTube yang saya gunakan sekarang ini ya. Saya menggunakan kiasan atau sinonim yang tadi. Kita masukkan ke YouTube. Ketika kita menjadi seorang YouTuber, kita itu sudah menjadi seorang penjual. Kalau tadi menjual pakaian, kalau di sini kita menjual video ya. Sama seperti hal tadi. Agar orang-orang itu masuk ke channel atau video kita, yang pertama kita harus bisa membuat video yang kekinian, yang trending atau updating. Sama seperti tadi ya, pakaian yang updating atau trending. Yang kedua, kita harus bisa menggunakan strategi SEO agar video kita mudah dicari. Yang ketiga, kita harus juga bisa membuat channel kita itu nyaman atau menarik di videonya agar orang-orang itu bisa berlama-lama tinggal di video kita atau di channel kita. Nah, dengan seperti itu pasti akan banyak pengunjung yang masuk ke channel kita. Jika mereka interest, maka orang-orang itu akan subscribe kita. Atau sekarang ini banyak ya yang hanya mengunjungi tapi tanpa subscribe. Sama seperti tanya tadi ya, mengunjungi tapi tidak membeli. Nah, tapi di situ kita pun mendapatkan nilai plus. Ketika ada orang masuk ke channel atau video kita hanya mengunjungi saja tanpa meng-subscribe, itu kita sudah mendapatkan nilai plus viewer nantinya atau jam tayang. Ada kaitannya dengan pembelajaran IT ya. Di sini kita akan membuatkan salah satu link yang ketika link itu diklik oleh orang lain, maka otomatis subscribe kita bisa bertambah. Oke, di sini kita sedikit belajar tentang kode link HTML yang mungkin sering digunakan oleh webinar, yang dimana ini namanya confirmation code. Itu sering digunakan di webinar-webinar, yaitu disisipkan di salah satu HTML webnya itu atau linknya itu. Oke, kita mulai praktekkan saja. Untuk mempraktekannya, kalian bisa menggunakan laptop ataupun HP. Untuk di tipe ponsel atau HP, kalian cukup menggunakan Chrome, yaitu dengan menggunakan mode desktop. Untuk di video kali ini, kita akan mempraktekannya dengan menggunakan laptop, PC, ataupun desktop, agar lebih mudah dilihat. Oke, hal yang pertama, kita buka youtube.com. Setelah itu, kita pencarian nama channel kita. Untuk di contoh ini, kita menggunakan nama channel saya, yaitu Metric TV. Nah, ketika sudah ada tampilan Metric TV, di situ di atas ada link nama channel kita, link kita ya. Nah, untuk kita bisa membuat link yang ketika diklik otomatis oleh orang lain, maka subscribe kita bisa bertambah. Kita cukup menambahkan kata-kata di akhir link channel kita itu, yaitu dengan menambahkan tanda tanya sub underscore confirmation sama dengan 1. Jangan pakai spasi ya. Nah, diulangi kembali. Di akhir link channel kita, cukup kita tambahkan tanda tanya sub underscore confirmation sama dengan 1. Setelah itu, kita cukup copy saja. Kita copy atau kita simpan deh ya. Kita simpan di notepad kita ataupun di manalah gitu ya. Kalian simpan di saku kalian juga nggak apa-apa. Ketika sudah itu, kalian salin dan kalian bagikan ke medsos kalian, ataupun ya kalian bagikan kemana aja, atau kalian share ya, share kemana-mana aja gitu. Nah, ketika si orang lain mengklik
link yang sudah kalian modif dengan menggunakan confirmation code. Nah, di situ akan ada pemberitahuan di orang lain itu ya, yang mengklik link itu akan ada pemberitahuan atau konfirmasi. Nah, konfirmasinya seperti ini. Di situ ada pertanyaan, subscribe atau tidak. Nah, di situ jadi setidaknya ketika orang lain mengklik link itu, maka subscribe atau channel kita itu menyuguhkan di awal pintu gerbang lah, anggap ya. Pintu gerbang itu sudah menyuguhkan untuk apakah dia ingin subscribe channel kita ataupun tidak. Berbeda dengan kalau kita memberikan sebuah link yang original dari YouTube, maka seorang itu akan langsung masuk ke channel kita. Berbeda dengan link yang sudah kita modif tadi. Ketika akan masuk ke channel kita, maka ada sebuah pintu gerbang yang di sana menyuguhkan mau subscribe atau tidak. Dengan seperti itu kita akan mudah mendapatkan subscribe yang mungkin secara otomatis ketika kita hanya membagikan link yang modifan kita tadi itu. Dan 1000 subscribe dalam 1 bulan, malah 1400 ya dalam waktu 28 hari. Cara ini adalah cara curang tapi murni. Kenapa saya katakan seperti itu? Oke, sebelumnya mungkin sebagian para YouTuber pasti sulit membuat video yang lucu ataupun menarik ataupun yang viral. Terkadang kita bingung bikin video apa, jadinya video kaku, nggak ada penonton, yang nonton pun kadang istri kita, anak kita, tetangga kita, itu pun kalau care ya kan. Jadi sepi. Nah, saya coba sharing apa yang sudah saya pakai. Kalian tidak perlu sulit membuat video, tetapi kalian cari saja video yang menarik, lucu, ataupun yang lagi viral itu di media sosial, baik di Instagram ataupun di Facebook. Kalian ambil dengan cara download. Mungkin sudah banyak aplikasi yang beredar di Play Store bagaimana caranya untuk mendownload video dari Instagram ataupun Facebook. Ketika kalian sudah download video dari medsos tersebut, silakan kalian modifikasi video tersebut agar berbeda dengan aslinya. Mungkin videonya kita buramkan, lalu kita crop, mungkin kita tambahkan background yang berbeda dengan aslinya. Dan jangan lupa, jadikan video tersebut dengan mode potret ataupun berdiri. Bikin durasi kurang dari 1 menit atau 60 detik, kurang dari 60 detik. Atau kita bikin 30 detik saja, atau mungkin 5 detik saja cukup. Ya, 5 detik cukup. Yang nantinya akan menjadi video short. Nah, disinilah rahasianya. Ketika kita sudah membuat video short, nantinya kita akan mudah mendapatkan subscribe. Karena dari biasanya video short itu akan mudah mendapatkan view yang sangat banyak dibandingkan view yang biasanya kita upload video-video yang biasa. Nah, itu ya yang saya katakan cara ini curang tapi murni. Curangnya ya kita ngambil video dari medsos, Instagram ataupun Facebook. Tapi ketika kita sudah mendapatkan subscribe, itu kan masuknya alami gitu kan, murni. Dan jangan lupa ya, kalau kalian mendekati monetisasi, jangan lupa video tersebut hapus. Nanti takutnya video tersebut diklaim sama yang punya, atau takutnya nanti yang punyanya minta jatah. Nah, itulah ketiga hal cara yang selama ini saya gunakan untuk mengejar subscribernya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih kesulitan untuk mendapatkan subscribernya. Jangan lupa kalian share terkait konten ataupun channel Matrix TV ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Karena sedikit apapun kita bisa membagikan kebaikan, pengetahuan ataupun ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Amin. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya, dan salam sukses buat kita bersama.